Banjir bandang serta longsor yang meluluhlantakkan Sumatera dan Aceh meninggalkan jejak kerusakan yang luar biasa. Lebih dari 157.000 rumah rusak dan sekitar 1 juta warga kini hidup di pengungsian menunggu kepastian tentang masa depan tempat tinggal mereka. Di tengah kondisi darurat itu, pemerintah menegaskan tengah menyiapkan sejumlah solusi. Mulai dari pembangunan hunian sementara hingga hunian tetap agar para penyintas bisa segera keluar dari tenda-tenda darurat dan bisa kembali memiliki ruang aman untuk memulai hidup dari awal. Tapi pertanyaannya, seberapa cepat solusi itu bisa diwujudkan? Dan apa saja yang sudah diputuskan pemerintah untuk warga yang rumahnya hilang di gulung banjir Sumatera? Solusi jangka pendek yang kini dikejar pemerintah adalah pembangunan hunian sementara atau huntara. Para penyintas bencana akan dipindahkan dari tenda-tenda pengungsian ke tempat tinggal yang lebih layak, yakni huntara. Nantinya, huntara dirancang dengan luas 36 meter persegi, 1 unit untuk 1 keluarga, lengkap dengan WC dan kamar mandi. Kepala BNPB Suharyanto menyebut, hunian ini jauh lebih manusiawi dibandingkan tenda darurat. Pembangunan rencananya akan dikerjakan oleh Satgas TNI Polri. Dengan konstruksi sederhana dan material yang mudah didapat, biaya tiap unit diperkirakan sekitar 30 juta rupiah. Jadi masyarakat yang sekarang tinggal di pengungsian, kita alihkan ke hunian sementara. Hunian sementaranya akan dibangun oleh, kalau kami boleh, itu oleh Satgas TNI Polri, Bapak Presiden. Terkait durasi pembangunan, Suharyanto membandingkan dengan bencana erupsi Gunung Ileleotobi. Saat itu, pemerintah telah membangun hunian sementara untuk 8.000 kepala keluarga dalam waktu 6 bulan. Suharyanto menduga pembangunan huntara di Sumatera dan Aceh mungkin juga akan memakan waktu yang sama. Namun Prabowo kemudian meminta agar pembangunan huntara dilakukan lebih cepat. Suharyanto menambahkan pihaknya telah menyiapkan 2 skema. Pertama, jika lahannya cukup, tiap keluarga akan mendapatkan petak lahan seluas 8 x 10 meter. Di bagian belakang untuk huntara dan bagian depan untuk hunian tetap. Kedua, jika lahan terbatas, Satgas akan membangun model barak untuk menampung warga yang masih bertahan di pengungsian. Suharyanto pun menegaskan hunian sementara ini hanya akan digunakan maksimal 1 tahun sebelum warga dipindahkan ke hunian tetap. Ini satu keluarga. Itu apa? Satu keluarga per Prefab. preset. Luasnya berapa tuh? Luasnya tipe 36, Pak Presiden, 8 x 5, Pak Presiden. 3. Jadi daripada mereka tinggal di tenda, ini lebih representatif mereka tinggal di hunian sementara, Pak Presiden. Ini bisa bertahan. Satu hunian harganya berapa? Harganya sekitar 30 juta, Pak Presiden. Satu hunian sementara. Ada WC kamar mandi. Ada WC kamar mandi, siap. Di dalam satu, tapi karena huntara ini 30 juta ya? 30 juta, Pak Presiden. Itu bahannya apa itu? Prefabnya? 36 ya? Ya, tipe 36, Pak Presiden. Saya kira termasuk murah itu. Ya, 36. Siap. Tapi ini hunian sementara, Pak Presiden. Harga Jadi 30 juta. Jadi seperti hanya dia tinggal kepala keluarga tuh hanya tinggal maksimal setahun, Pak Presiden. Untuk jangka panjang, pemerintah menyiapkan rencana pembangunan hunian tetap atau huntap. Rencana ini dicanangkan sebagai solusi permanen bagi warga yang rumahnya hancur akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera. Setelah warga dipindahkan ke huntara, proses berikutnya adalah memastikan mereka memiliki rumah baru yang aman dan layak huni di lokasi yang tak lagi berada di zona rawan bencana. BNPB meminta agar pembangunan huntap ini dikerjakan langsung oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Karena skala kerusakan akibat bencana begitu besar dan butuhnya standar konstruksi yang lebih kuat serta tahan risiko bencana. Rencananya, biaya perbaikan huntap akan ditetapkan 60 juta rupiah per unit. Bantuan ini tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan berupa material dan jasa. Tujuannya untuk memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk membangun rumah dan tidak dialihkan ke kebutuhan lain. Warga pun masih bisa menambah biaya sendiri bila ingin rumah mereka dibuat lebih besar dari standar bantuan. Jadi
Jadi nanti kombinasi Pak Presiden, ada yang relokasi terpusat seperti ini, ada juga yang relokasi mandiri Pak Presiden. Nah, masyarakat sendiri yang menentukan tanahnya. Nah, biasanya mencrok-mencrok di sela-sela kampung. Ini kami bangun sendiri. Ini hunian tetap Recording stopped. anggaran 60 juta cukup. Selama ini cukup, tapi kalau memang Bapak Presiden ingin kami lebih senang Bapak Presiden kalau Lebih dinaikkan. senang terus minta Siap. naik. Ya lebih senang gitu. Karena 60 juta Kasihan Menteri Keuangan, Pak. sudah mepet Bapak Presiden, Apa? tapi sudah sangat minim 60 Ya. juta. Tapi seandainya tidak ada, ini bisa jadi seperti ini Pak. Oke. Itu kelihatan bagus 60 juta itu. Ya. 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 60 juta karena tidak relokasi Bapak Presiden, nanti si penerima itu bisa nambah dengan uangnya sendiri Pak. Oke. Siap. Iya, iya. Mungkin punya keluarga di kampung, Iya, punya iya. anak yang Iya, iya. punya gaji, dia nambah bisa Pak Presiden. Jadi 60 juta bantuan dari pemerintah namanya Recording in sebulan, Pak progress. Presiden. Tapi tidak dalam bentuk uang Pak Presiden, dalam bentuk rumah. Karena khawatir kalau bentuk uang nanti jadi Oke. yang lain Pak. Namun, ada satu persoalan besar yang berulang kali membuat pembangunan huntara dan hunian tetap tersendat di berbagai daerah. Masalah itu adalah ketersediaan lahan. Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa proses pengadaan lahan sering menjadi titik paling lambat dalam penanganan pasca bencana. Di Sumatera, masalah ini semakin pelik karena banyak pemerintah daerah tidak lagi memiliki anggaran untuk membeli lahan baru bagi relokasi warga. Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas. Ia menyatakan bahwa Pemda tidak boleh mengeluarkan uang sepeser pun untuk pengadaan lahan. Pemerintah pusat akan turun tangan untuk mencarikan tanah negara yang bisa digunakan untuk membangun huntara maupun huntap. Prabowo juga menyinggung kemungkinan penggunaan skema darurat terhadap lahan konsesi. Ia menegaskan bahwa hak guna usaha atau HGU dapat dicabut sementara atau dikurangi bila dibutuhkan demi kepentingan relokasi warga terdampak bencana. Presiden menegaskan bahwa penanganan darurat harus mengutamakan rakyat. Bagi warga yang kehilangan rumah, kebijakan ini menjadi kunci. Tanpa lahan yang siap dipakai, pembangunan huntara dan huntap akan kembali tertahan dan ratusan ribu penyintas terpaksa bertahan lebih lama di tenda-tenda darurat. Banjir bandang dan longsor di Sumatera dan Aceh telah memaksa hampir 1 juta warga meninggalkan rumah mereka. Pemerintah kini bergerak dengan 2 jalur. Membangun hunian sementara untuk mengatasi kondisi darurat dan menyiapkan hunian tetap sebagai solusi jangka panjang. Namun, seluruh rencana ini hanya bisa berjalan jika persoalan lahan benar-benar tuntas. Tanpa lahan yang siap, pembangunan akan kembali tersendat dan para penyintas harus menunggu lebih lama di pengungsian. Pada akhirnya, keberhasilan pemulihan pasca bencana bukan hanya soal membangun hunian, tetapi memastikan warga bisa kembali hidup aman, layak, dan jauh dari ancaman bencana yang sama. Pemerintah kini dituntut merealisasikan seluruh komitmen itu secepat mungkin, karena bagi para korban, waktu adalah kebutuhan paling kritis yang tersisa. Kira-kira, bisakah pemerintah segera merealisasikan solusi yang telah dicanangkan? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.